lillah. Jadi semua kembali kepada Allah. Kalau sudah lillah, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan urusan-urusan duniawi yang remeh-temeh. Karena semua sudah lillah. Itu puncak kesabaran keikhlasan seseorang itu kalau sudah lillah. Nah, bagaimana kita bisa mengucap lisan kita, namun ternyata perbuatan kita, kesabaran kita belum sebagaimana ucapan yang di lisan? Maka tingkatkan terus kesabarannya. Wastobir, tingkatkan terus. Wastobir itu ada tambahan huruf di tengah-tengah kata istobaro, ada tambahan huruf to sama huruf alif atau hamzah di depan. Kita sudah mengetahui setiap kata dalam bahasa Arab bertambah bangunannya, bertambah hurufnya, yang seharusnya 3 kok menjadi 4, 5, 6 karena ada tambahan huruf. Itu menandakan atau mengandung makna harus ada usaha yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan sabar. Harusnya sobaro, tetapi kemudian menjadi istobaro, ada tambahan alif dan to. Itu mengandung makna harus ada usaha dari fulan untuk lebih meningkatkan kesabarannya dan menjernihkan atau melawan hal-hal yang berusaha untuk menjadikan keruh rasa sabarnya. Apapun itu harus dilawan biar kesabarannya tidak hilang. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bangunan dalam satu kata itu menunjukkan semakin bertambah dalam makna yang dikandung oleh kata itu. Coba Toha 132. Surat Toha, surat ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, ayat ini bunyinya wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Bukan wa'mur ahlaka bis sholati wasbir 'alaiha, tapi wastabir 'alaiha. Nek mengongkon sholat keluarga itu mudah. Nduk ndang sholat kono. Tetapi sesudah ngongkon ada perintah dari Allah untuk kita meningkatkan kesabaran mendirikan sholat. Ojo-ojo mung pinter kongkonan, tetapi tidak mau mendirikan sholat itu sendiri. Mung pinter ngongkon sholat, tetapi tidak pandai mendirikan sholat. Maka wastabir 'alaiha, terus tingkatkan kesabaranmu dalam pendirian sholat itu, sehingga sholat biar bisa tegak tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu butuh kesabaran ekstra tanpa batas.
Sholat bisa tegak fungsinya, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu butuh kesabaran ekstra, kesabaran tanpa batas, yang setiap detik harus kita tingkatkan. Maka di sini menggunakan wastobir, ada tambahan 2 huruf, alif dan ta. Kalau satu kata itu hurufnya bertambah, maka itu menandakan harus usaha yang dilakukan oleh seseorang harus lebih daripada biasanya. Akan ada hal-hal yang membuat keruh atau berusaha menghilangkan kesabaran kita, maka dilawan. Jangan dituruti bisikan-bisikan itu. Jangan dituruti hawa nafsunya sehingga hilang kesabarannya. Terus tingkatkan. Nah, kita hidup di dunia ini oleh Allah ya diminta hanya 2, syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar, nanti mati sudah. Tingkatkan terus rasa syukur, tingkatkan terus rasa sabar, sudah selesai. Tinggal kita mau apa tidak. Kalau kita mau dengan ketetapan Allah, dengan perintah Allah, maka hasilnya selamat dunia dan akhirat. Kalau sudah lillah, alasan apa lagi untuk kita tidak bersabar? Jane aku yo ikhlas lillahi ta'ala. Lah ning piye? Zaman saiki urip yo tenan kok. Rada rekoso tenan. Wis nek tak riba sisan, tak riba meneh wis. Berarti kesabarannya belum paripurna. Itu bisikan-bisikan setan. Meski setelah hijrah dari riba mengalami ujian kondisi sulit ekonomi, tidak apa-apa, bismillah. Karena Allah sudah janji pasti akan tunjukkan jalan-jalannya. Terus tingkatkan kesabaran, hati tautkan pada Allah. Selesai sudah, Allah akan tolong. Tapi kalau kembali lagi tidak sabar dengan keadaan ujian ekonomi sulit karena hijrah dari riba, ya sudah. Berarti tidak lulus ujian. Orang hijrah dari riba pasti akan diuji oleh Allah. Tidak ada orang hijrah dari riba kok tanpa ujian, itu tidak mungkin. Dia hijrah dari riba, itu berarti dia ingin kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Dia ingin menjalankan keimanannya, ingin membuktikan keimanannya kepada Allah. Sedangkan orang yang ingin membuktikan keimanannya tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diuji. Sudah barang tentu orang yang hijrah dari riba atau dari hal-hal maksiat lainnya pasti akan diuji oleh Allah. Itu sudah menjadi sunatullah, menjadi ketetapan Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diuji tatkala mereka menyatakan keimanannya? Siapapun orangnya, kalau memilih keimanan, kembali kepada keimanan, pasti akan diuji oleh Allah. Itu pasti. Kenapa? Karena ketetapan itu datang dari makom tertinggi, dari Allah Sang Maha Tinggi. Maka la raiba fih, tidak perlu kita ragukan lagi. Namun Allah berikan jawabannya, istobir, terus tingkatkan kesabaranmu. Kalau sudah terus ditingkatkan kesabaran,
kita akan dapati janji Allah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, wajib bagi kami Allah untuk menolong hamba-hamba kami yang beriman. Berusaha untuk terus meningkatkan kesabaran dan dibarengi dengan terus secara kontinu berdoa memohon kepada Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada lagi? Halaman 6 di Quran surat Al-Maidah 15 dan 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Mohon penjelasan di ayat 15, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Kemudian di ayat 16, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Mohon penjelasan kata cahaya dan perbedaannya, Ustaz. Yang di 15, nur di situ berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum beliau diutus oleh Allah untuk membawa cahaya kebenaran Islam, manusia pada waktu itu berada dalam kegelapan, tidak paham petunjuk. Jadi benar-benar dalam keadaan gelap gulita, bukan gelap gulita orang naik lampu, bukan. Artinya kehidupan mereka berdasar hawa nafsu, maka gelap. Karena tidak berdasar petunjuk. Hawa nafsu itu identik dengan kegelapan, identik dengan kesesatan. Kesesatan itu identik dengan kegelapan. Gak ada cahaya. Maka begitu Rasulullah diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran, maka telah datang kepada kalian wahai manusia cahaya dari Allah. Maksudnya diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, dengan membawa kitab Al-Quran, dan beliau menjelaskan isi kandungan Al-Quran, sehingga manusia tidak lagi berdasarkan hawa nafsu menjalani kehidupan, tetapi berdasarkan cahaya wahyu, berdasarkan nur ilahi, cahaya ilahi. Nah di 16-nya, sesudah Nabi diutus dengan membawa Al-Quran, maka manusia secara berangsur-angsur mendapatkan petunjuk dari Allah, dikeluarkan oleh Allah melalui Al-Quran, dan diutusnya Nabi dari kegelapan, gelap gulita, tanpa hidayah, tanpa petunjuk, hanya berdasar hawa nafsu, menuju kehidupan yang terang benderang, dipenuhi dengan cahaya keislaman, cahaya keimanan, sehingga hidupnya tidak lagi berdasar hawa nafsu kesesatan, hawa nafsu kegelapan, tetapi berdasar cahaya iman, berdasar wahyu Al-Quran, maka terang benderang. Ya, ada lagi? Pada halaman 7